Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swa. Om Anubadrah Ketawiyantu Wiswanta. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Dharma Wacana, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara Lomba Dharma Wacana, serta umat Hindu sedharma yang berbahagia. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ninyoman Tri Eka Buwanasari, siswa SMA Negeri 1 Sideman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dan mewacana mengenai bagaimana implementasi Tri Kerangka Dasar Agama Hindu yang seimbang untuk mencapai Moksartam Jagat Hita. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, kita sebagai umat Hindu sudah sepatutnya berpedoman terhadap Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, yang mana merupakan kebahagiaan lahir dan batin. Tri Kerangka Dasar Agama Hindu adalah 3 ajaran agama Hindu yang mana merupakan langkah untuk mencapai tujuan agama Hindu, yaitu mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani. Dalam Pustaka Weda disebut Moksartam Jagatitaya Caiti Dharma, yang bermakna agama atau dharma itu ialah untuk mencapai moksa atau kebahagiaan rohani, sedangkan Jagadita yang bermakna untuk mencapai kebebasan jiwatman terhadap kebahagiaan duniawi. Bagian Tri Kerangka Dasar Agama Hindu yaitu Tatwa, Susila, dan Upacara. Bagian Tri Kerangka Dasar Agama Hindu yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang bulat untuk dihayati, diamalkan, serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan seimbang guna mencapai tujuan tertinggi dari agama Hindu, yaitu Jagat Hita dan Moksa. Pertama, Tatwa. Konsep pencarian kebenaran yang hakiki dituangkan dalam filsafat yang disebut dengan Tatwa. Tatwa merupakan filsafat, ajaran, pengetahuan yang bersumber dari Weda, baik itu Weda Sruti maupun Weda Semerti. Tatwa dapat diterima sepenuhnya oleh pemikiran manusia melalui beberapa cara dan pendekatan yang disebut dengan pramana. Ada 3 penyerapan pokok yang disebut dengan Tri Pramana. Dengan Tri Pramana ini, maka akal budi dan pengertian manusia dapat menerima kebenaran yang hakiki dalam Tatwa, sehingga berkembang menjadi keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan dalam Hindu disebut dengan Srada. Dalam Hindu, Srada dapat disarikan menjadi 5 esensi yang disebut dengan Panca Srada. Bagian-bagian Panca Srada yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Salah satunya Brahman. Brahman yaitu keyakinan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Rigveda, Mandala 1, Slukta 164, Mantra 46 menyebutkan bahwa Ekam Satviprah Bahuda Wadantu Agnim Yanam Marasitawa, yang bermakna Tuhan hanya ada satu. Oleh orang bijaksanalah Tuhan memiliki banyak nama, yakni Agni, Yama, dan Matahari Siwa. Berbekal Pancasrada yang diserap menggunakan Tri Pramana, maka perjalanan seseorang umat Hindu menuju ke satu tujuan yang pasti, yaitu ke arah kebahagiaan lahir dan batin yang disebut dengan Moksartam Jagat Hita. Seperti itulah Tatwa dalam Hindu, tidak terlalu rumit namun penuh kepastian. Yang kedua yaitu Susila atau etika. Susila berasal dari 2 suku kata, yaitu Su dan Sila,
di mana su yang berarti baik dan sila yang berarti tingkah laku. Jadi, susila adalah tingkah laku manusia yang baik dalam mengadakan hubungan timbal balik antar sesama, dengan alam semesta maupun dengan Tuhan Yang Maha Esa. Susila sendiri memiliki peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, di mana realitas hidup seseorang dalam berkomunikasi dengan lingkungannya akan menentukan sampai di mana kadar budi pekerti yang bersangkutan. Ia akan memperoleh simpati dari orang lain manakala dalam pola hidupnya selalu mencerminkan ketegasan sikap yang diwarnai oleh ulah simpatik yang memegang teguh sendi-sendi kesusilaan. Bicara tentang susila, di Hindu terdapat tatanan prinsip yang disebut dengan Trikaya Parisuddha, yaitu kayika perilaku yang baik, wacika perkataan yang baik, dan manacika pemikiran yang baik. Selain itu juga, dalam Hindu terdapat motto, yaitu Tattvam Asi, yang bermakna, kamu adalah aku adalah kamu. Jadi, persaudaraan, toleransi, dan kerukunan sangat berpengaruh dalam umat Hindu untuk berperilaku. 3. Upacara atau yajna. Upacara adalah kegiatan agama Hindu dalam bentuk ritual. Di dalam Hindu, ada 5 upacara yajna yang disebut dengan pancayajna. Bagian dari setiap pancayajna tersebut memiliki pelaksanaan yang berbeda-beda, dimulai dari Dewa Yajna. Dewa Yajna adalah persembahan yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana contoh pelaksanaannya misalnya seperti melaksanakan upacara hari-hari besar keagamaan seperti Purnama, Tilam, Galungan, Kuningan, dan lain sebagainya. Secara nitya karma juga, Dewa Yajna dapat dilakukan dengan melaksanakan puja Trisanya dan juga membanten saiban setelah memasak setiap paginya. Yang kedua, Resi Yajna. Resi Yajna yaitu persembahan yang ditujukan kepada para resi, misalnya seperti upacara Mawinten dan Mediksa. Secara nitya karma juga, Resi Yajna dapat dilakukan dengan cara mempelajari kitab-kitab suci keagamaan. Yang ketiga yaitu Pitra Yajna. Pitra Yajna yaitu persembahan yang ditujukan kepada roh para leluhur, di mana contoh pelaksanaannya seperti melaksanakan upacara pengabenan. Yang keempat yaitu Manusa Yajna. Manusa Yajna adalah persembahan yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kebahagiaan hidup, dan mencapai kesejahteraan hidup manusia dalam kehidupannya. Contohnya seperti Pandes, Pawiwahan, Maoton, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu Buta Yajna. Buta Yajna yaitu persembahan yang ditujukan kepada roh buta kala, contohnya seperti Mecaru dan Masaka. Tuhan tidak menuntut umatnya untuk memujanya, tetapi Tuhan memberikan kemudahan yang didasari dengan rasa ketulus ikhlasan kita dalam melaksanakan yajna. Hindu sedharma yang berbahagia. Inti dari Dharma Wacana ini yaitu kita sebagai umat Hindu harus berpedoman terhadap tri kerangka dasar agama Hindu dengan seimbang dan berkesinambungan antara bagian satu dengan yang lainnya. Karena kita umat Hindu sudah sepatutnya menjaga tradisi leluhur dan tidak mengurangi nilai-nilai di dalamnya. Dengan pemahaman yang komprehensif menuju mencapai tujuan tertinggi dari agama Hindu, yaitu Moksartang Jagaditaya Caiti Dharma. Sia-siakan hidup di dunia ini untuk berbuat satyam kebenaran, siwam kesucian, dan sundaram keharmonisan. Demikianlah penyampaian dan wacana dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, ataupun sikap saya yang kurang berkenan di hati semuanya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.